Pagi Ibu. Ya, baik. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran matematika. Sebelum kita belajar, Ibu akan mengambil absen. Jika anak-anak namanya dibaca, silakan katakan hadir. Yang sakit tidak sakit, yang apa tidak apa ya anak-anak. Ulan Patsy, Hadir Ibu. Hiranaja, Hadir Ibu. Habila Briapon, Hadir Ibu. Maya Betaun. Sakit Ibu. Jadi hari ini yang 3 orang hadir, 1 sakit ya Maya. Iya Ibu. Jadi anak-anak hari ini kita akan belajar tentang pengertian pecahan. Jadi anak-anak, Ibu harap setelah anak-anak belajar tentang pengertian pecahan, anak-anak dapat memahami arti pecahan, menyebutkan pecahan sederhana, serta menyelesaikan masalah sehari-hari dan menjelaskan cara berpikir. Jadi anak-anak, apakah pernah anak-anak membagi satu kue dibagi 2? Pernah. Ya, jadi masing-masing akan berapa? Setengah. Iya, setengah Ibu. Jadi satu kue dibagi. Ya anak-anak, kita akan lanjut pada berikutnya itu apa itu pecahan. Ibu meminta ulang untuk membacakan. Pecahan adalah bagian dari keseluruhan. Contohnya 1/2 sama dengan 1 dari 2 bagian. 1/4 sama dengan 1 dari 4 bagian. Ya anak-anak, jadi contohnya seperti satu kue dibagi menjadi 2 bagian. 1/2 atau 1 dari 2 bagian. Kalau 1/4 atau 1 dari 4 bagian itu misalnya 1 buah kue dibagi menjadi 4. Jadinya 1/4 atau 1 dari 4 bagian. Yang berikut Ira. Bagian pecahan contoh 1/2, 1 sama dengan penyumbang atau bagian jambil, 2 sama dengan penyebut atau jumlah semua bagian. Contoh, Jadi anak-anak kita akan memberikan contoh mengenai lingkaran atau jadi anak-anak ini satu lingkaran atau satu buah kue. Satu buah kue ini dibagi menjadi 2. Hasilnya itu 1/2 atau setengah. Dan berikut ini juga satu. Dan jika dibagi satu buah kue ini jika dibagi 4, 1, 2, 3, 4, maka jadinya 1/4. Karena satu buah lingkaran atau satu buah kue dibagi menjadi 4, jadinya 1/4. Jika 1/8, satu buah kue dibagi menjadi 8. Satu buah kue ini dibagi menjadi 8 di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1/8. Contohnya seperti ini anak-anak. Apakah anak-anak sudah dapat memahami? Ibu. Ya, baik. Menunjukkan pecahan dengan penyebutan yang sama. Kalau pecahan-pecahan punya penyebut yang sama, kita cukup bandingkan pembilangan saja. Cara mengumpulkan 1, perhatikan penyebutnya dulu. Kalau sama lanjutkan ke yang kedua, bandingkan pembilangannya. Bilangan lebih kecil, atau pecahan lebih kecil. Pembilangan lebih besar, pecahan lebih besar.
Contohnya, contoh soal pertama, contoh soal pertama adalah 3 per 8, 2 per 8, 2 per 8, dan 5 per 8 atau 1 per 5. Contoh urutkan 3 per 8, 2 per 8, 5 per 8, 1 per 8. Dari yang terkecil, jawabannya penyebutnya sama dengan 8. Bandingkan pembilangan 1, 2, 3, 5. Jadi urutannya 1 per 8, 2 per 8, 3 per 8, 5 per 8. Apakah anak-anak sudah bisa mengerti apa yang sudah disampaikan oleh Ibu? Sudah ya. Sudah Ibu. Ya baik anak-anak. Materi yang akan Pak ajarkan saat ini tentang menyederhanakan pecahan. Jadi anak-anak menyederhanakan pecahan artinya membuat pecahan menjadi bentuk paling sederhana, tapi nilainya tetap sama. Cara menyederhanakan bagi pembilang dan penyebut dan dengan FPB-nya faktor persatuan terbesar atau FPB, yaitu bilangan terbesar yang bisa membagi habis bilangan dan penyebut. Pecahan paling sederhana kalau FPB dari pembilang dan penyebutnya angka-angkanya itu faktor dari pembilang dan penyebut tentukan FPB-nya itu bagi pembilang dan penyebut dengan FPB terbesar. Contoh yang ada di layar itu sederhanakan 6 dan 6 per 8. Jadi faktor 6 itu ada 1, 2, 3, dan 6. Sedangkan untuk faktor 8 ada 1, 2, 4, dan 8. Jadi anak-anak FPB dari FPB dari 6 dan 8 itu 2. Kenapa 2? Karena 2 adalah faktor terbesar. Jadi 6 per 8 kurang 6 per 8 sama dengan 6 per 8 dibagi 2 per 2
2 sama dengan 3/4. Kenapa 3/4? Karena 6 dibagi 2 sama dengan 3. Sedangkan 8 dibagi 2 sama dengan 4. Jadi ini adalah hasil dari FBB 6 dan 8. Ini adik. Iya, Pak. Jadi anak dapat memahami yang Pak jelas. Paham, Pak. Oke, baik sekali ya. Oke, baik. Tentang penjumlahan pecahan. Jadi ada dua kondisi saat menjumlahkan pecahan. Anak-anak perhatikan yang poin A, penyebutnya sama, tinggal jumlahkan pembilangnya. Penyebutnya tetap. Jadi di sini ada rumus A sama ada 2/7 ditambah 3/7 sama dengan 2 tambah 3/7 sama dengan 5/7. Mengapa 5? Karena 2 ditambah 3 sama dengan 5, penyebutnya tetap 7. Kita lanjut pada poin B, penyebutnya berbeda. Harus samakan penyebut dulu, pakai KPK dari penyebutnya. Langkah-langkahnya sih, yang pertama ada cari KPK dari semua penyebut. Jadi penyebut baru. Yang kedua, ubah setiap pecahan supaya penyebutnya jadi KPK. Yang ketiga ada jumlah pembilangnya. Jumlahkan pembilangnya. Contoh tambah 1/4. KPK dari 2 dan 4. KPK dari 2/4. Oh ya, salah. KPK dari 2 dan 4 sama dengan 4. Mengapa? Di sini ada 1/2 sama dengan 1 kali 1/2 sama dengan 1 kali 2/2 kali 2 sama dengan 2/4. Jadi 2 sama dengan 4, 2/4 tambah 1/4 sama dengan 3/4. Ya, jadi mungkin itu dua contoh soal yang bisa Ibu berikan. Ibu harap anak-anak bisa dari kedua contoh soal ini apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada, Ibu rasa anak-anak sudah paham. Sebelum mengakhiri proses belajar Di sini hari ini kita akan belajar. Di sini hari ini kita bukan belajar tentang pengukuran Anissa. Di sini kita belajar tentang pengurangan. Konsepnya sama seperti penjumlahan, cuma ganti saja jadi dikurang. A penyebutnya sama, tinggal kurangi pembilangan penyebut tetap. Jadi Ibu akan berikan satu contoh soal di sini. Ya, di sini contoh soalnya itu menyebutkan yang sama, penyebut yang sama. 5 kurang 8 3. 5 kurang 2 sama dengan 3.000. berapa Nisa? 3.000. Iya, 3. 8 kurang 8, penyebutnya tetap sama ya.
pembilangnya ini tetap sama ya, jadi di sini tambahnya tetap. Jadi penyebutnya itu 5 kurang penyebut 5 kurang 2. 5 kurang 2 sama dengan 3. Penyebutnya tetap sama yaitu 8 Ibu. ya, Anissa sudah mengerti ya. Ya Ibu. Kita masuk pada contoh soal yang kedua. B, penyebutnya berbeda. Samakan penyebut dulu pakai KPK, baru dikurangi. Penyebutnya beda, biasanya disamakan langsung. Contoh soalnya yang pertama yaitu 1/2 kurang 1/4. 1 kurang 1 sama dengan 1. Satunya tetap, ya. Penyebutnya 2 kurang 4, penyebutnya tetap. Penyebut beda biasanya disamakan langsung. Soalnya contoh soal 1/2 kurang 1/4. Jawabannya samakan penyebutnya jadi 4. 1/2 sama dengan 2/4. Jadi 2/4 kurang 1/4 sama dengan 2 kurang 1 sama dengan 1. 4/4 penyebutnya tetap 4. Iya Ibu. Sekian dari Ibu, apakah anak-anak sudah dapat memahami? Sudah Ibu. Jadi di hari ini kita akan membahas tentang operasi campuran pecahan. Baik anak-anak, jadi operasi campuran pecahan artinya ada penjumlahan dan pengurangan dalam satu soal sekaligus. Contohnya di situ anak-anak bisa lihat di layar. Contoh 1 yaitu hitung 1/2 tambah 1/4 kurang 2/8. Jadi di sini cara penyelesaiannya itu yang pertama samakan penyebut dari KPK dari 2, 4, dan 8. Jadi di sini KPK dari 2, 4, dan 8 itu sama dengan 8. Anak-anak, di sini yang pertama kita samakan penyebut KPK dari 2, 4, dan 8. Jadi kita akan mencari kelipatan persekutuan terkecil dari 2, 4, dan 8. Baik anak-anak, jadi di sini kita akan cari kelipatan persekutuan terkecil dari 2, 4, dan 8. Jadi bisa kita lihat di sini, angka yang sama dari ketiga angka ini adalah 8. Kenapa 8? Karena di 2 ada angka 8, 4 juga ada angka 8. Kenapa ya enggak? Jadi kelipatan persekutuan terkecil dari 2, 4, dan 8 di sini dapat kita ambil yaitu 8. Jadi di sini kita sudah dapat kelipatan persekutuan terkecil dari 2, 4, dan 8 yaitu 8. Maka cara yang kedua yaitu kita ubah semua pecahan. Yang pertama yang kita ubah yaitu 1/2 kita ubah menjadi 4/8. Jadi pertama di sini kita ubah 1/2 jadi 4/8. 1/4 juga kita ubah jadi
2/8 dan 1/8 itu tetap. Baik anak-anak, jadi sekarang kita sudah ubah semua pecahan. Jadi yang ketiga itu kita hitung dari kiri ke kanan. Jadi 4/8 tambah 2/8 kurang 1/8 sama dengan 4 tambah 2 sama dengan jadi di sini kita hitung dari kiri ke kanan. Jadi 4/8 tambah 2/8 kurang 1/8. Jadi di sini yang kita hitung duluan yaitu 4 tambah 2. Jadi 4 tambah 2 sama dengan 6. Penyebutnya tetap sama 8 kurang 1/8 sama dengan, jadi 6 kurang 1 sama dengan 5. Penyebutnya tetap sama yaitu 8. Jadi hasil dari 4/8 tambah 2/8 kurang 1/8 sama dengan 5/8. Baik anak-anak, sampai di sini anak-anak sudah bisa mengerti dan memahami. Baik Bu. Baik anak-anak, di sini materi kita selanjutnya ada pemecahan masalah bilangan pecahan. Nah, di sini pemecahan masalah artinya kita pakai konsep pecahan untuk menyelesaikan soal cerita di kehidupan sehari-hari. Contoh soal. Nah, contohnya. Nah, contoh soal 1. Ibu membuat 1 loyang kue. 3/8 itu bagian dimakan ayah, sedangkan 2/8 itu bagian dimakan adik. 2/8. Nah, di sini yang ditanya berapa bagian kue yang tersisa. Nah, penyelesaiannya di sini diketahui kue utuh satu sama dengan 8/8, sedangkan dimakan ayah yaitu 3/8, sedangkan dimakan adik 2/8. Nah, yang ditanya sisa kuenya. Nah, anak-anak lihat di situ ada jawabannya. Jawabannya yaitu 8/8 dikurang 3/8 dikurang 2/8 sama dengan. Nah, di sini karena penyebutnya sama, kita taruh penyebutnya dulu 8. 8 dikali 3 berapa anak-anak? 5 Pak. 5, betul 5. 5 kurang 2 sama dengan 3 Pak. 3. Nah, jadi sini pembilangannya 3. Jadi sisa kue adalah berapa? 3/8. 3/8. Ya, betul sekali. Tapi sini ada yang sudah paham? Paham Pak. Paham Pak. Oke, baik. Mungkin materi kita hari ini sampai di sini. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita di siang hari ini, Bapak minta salah seorang yang minta dalam doa. Baik para teman-teman, sebelum kita mulai mari kita berdoa. Berdoa sudah selesai. Baik, terima kasih Aksemina. Sudah. Ya baik. Ya baik para teman-teman. Ya baik para teman-teman. Sebelum kita pulang mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Aksemina.
Baik, teman kita sampai hari ini, sampai jumpa di minggu depan. Selamat siang. Selamat siang, Pak.